Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi ya teman-teman. Kali ini yang mau kita bahas yaitu FR SKB CPNS Perawat menghitung kebutuhan cairan 2019-2020. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut aja ke soal nomor 1 ya teman-teman. Soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di bangsal bedah dengan luka bakar 48%. Perawat telah berkolaborasi untuk pemberian infus RL 2 liter dalam 12 jam. Faktor tetesan dari set IV line yang akan digunakan adalah 20 tetes per mili. Berapa jumlah tetes per menit yang harus diberikan pada klien? A 42 tetes per menit, B 46 tetes per menit, C 56 tetes per menit, D 58 tetes per menit, atau E 60 tetes per menit. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu C ya teman-teman, 56 tetes per menit. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini yang kita cari yaitu jumlah tetesan per menit. Kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jumlah kebutuhan cairan dalam mili dikali 20 tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Sehingga 2000 dikali 20 dibagi 12 dikali 60. Hasilnya 4000 dibagi 720. Maka jawabannya yaitu 5,5 dibulatkan menjadi 56 tetes per menit. Nah, itu dia tadi teman-teman, gimana jawabannya? Apakah cukup mudah atau sulit ya? Teman-teman boleh komentar di bawah. Siapa tahu punya jawaban yang mungkin lebih baik atau ada kesalahan dalam jawaban ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Di sini soal nomor 2, seorang perempuan berusia 30 tahun diantar ke IGD oleh keluarganya karena mengalami luka bakar. Hasil pengkajian didapatkan luas luka bakar yang dialami klien sebesar 50% dan berat badan 40 kilo. Dokter memprogramkan klien mendapatkan cairan RL 4 liter dalam 16 jam. Faktor tetesan dari infus lain yang akan digunakan adalah 20 tetes per mili. Berapa jumlah tetesan infus per menit yang harus diberikan? A 53 tetes per menit, B 63 tetes per menit, C 73 tetes per menit, D 83 tetes per menit, atau E 93 tetes per menit. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yaitu D ya teman-teman, 83 tetes per menit. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini yang kita gunakan yaitu jumlah tetesan per menit ya teman-teman. Sehingga rumusnya masih sama dengan yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Kebutuhan cairan dalam mili dikali 20 tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit ya. Kita masukkan angkanya di sini. 4000 dikali 20 dibagi 16 dikali 60 ya teman-teman. 4000 dari jumlah 4 liter dilubah dalam mili ya teman-teman. Lalu jamnya tetap 16. Lalu kita jumlahkan
sehingga mendapatkan hasil 80.000 per 960. Hasil penjumlahannya yaitu 83,3 atau bisa dibulatkan menjadi 83 tetes per menit. Nah teman-teman, gimana jawabannya? Apakah cukup mudah atau teman-teman ngerasa ini tuh sulit gitu? Atau teman-teman punya jawaban lain dengan soal ini? Mungkin teman-teman bingung dengan rumus ini, tapi kita fokusnya yaitu jumlah tetesan per menit ya teman-teman yang dicarinya, sehingga dalam soal ada luas luka bakar bisa diabaikan saja dahulu, karena nanti kita akan bahas di soal selanjutnya ya teman-teman tentang luka bakar. Lanjut ke nomor selanjutnya ya teman-teman. Ini masih mudah lah ya buat teman-teman. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3 aja. Di sini soal nomor 3, seorang laki-laki berusia 45 tahun baru saja dirawat di bangsal bedah dengan luka bakar 49,5% ya teman-teman. Perawat telah berkolaborasi untuk pemberian infus RL 3,5 liter dalam 16 jam ya teman-teman. Faktor tetesan dari infus lain yang akan digunakan adalah 20 tetes per mili. Berapakah jumlah tetesan infus per menit yang harus diberikan ya teman-teman? Ini masih sama dengan soal nomor 1 dan 2 ya teman-teman. A 56 tetes per menit, B 58 tetes per menit, C 60 tetes per menit, D 68 tetes per menit, atau E 73 tetes per menit. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu E ya teman-teman, 73 tetes per menit. Kita lanjut ke pembahasan. Masih sama dengan jawaban yang 1 dan 2, yaitu yang dicarinya jumlah tetesan per menit. Sehingga rumus yang kita gunakan di sini, jumlah kebutuhan cairan dalam mili dikali 20 tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Kita masukin ya teman-teman, angkanya jadi 3500 dikali 20 dibagi 16 dikali 60, maka hasilnya 70.000 dibagi 960, sehingga jawabannya yaitu 72,9 atau bisa dibulatkan menjadi 73 tetes per menit. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor 4 ya di sini teman-teman. Soal nomor 4, seorang laki-laki berusia 50 tahun diantar ke IGD oleh keluarga karena mengalami luka bakar. Hasil pengkajian, didapatkan luas luka bakar yang dialami klien sebesar 50% dan berat badan 50 kilo. Dokter memprogramkan klien diberikan infus RL untuk meresusitasi cairan berdasarkan rumus Baxter. Berapakah jumlah cairan RL yang harus diberikan dalam 24 jam pertama? A 2500 mili, B 5000 mili, C 8000 mili, D 10.000 mili, atau E 12.000 mililiter. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu C ya teman-teman, 8000 mili. Kita langsung ke pembahasan. Rumus Baxter resusitasi cairan dalam 24 jam pertama. Untuk cairan RL bisa menggunakan rumus 4 mili dikali kilogram berat badan dikali persen luas bakar. Sehingga kita masukin angkanya ya teman-teman. 4 mili dikali 40 kilo
dikali 50%, sehingga hasilnya yaitu 8.000 mili ya teman-teman. Sehingga jawabannya C ya. Gimana teman-teman, masih cukup mudah kan belajarnya? Kita langsung lanjut lagi aja ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun dirawat di rumah sakit untuk transfusi darah. Anak mendapatkan program transfusi packet red cell atau PRC ya teman-teman. Anak didiagnosis talasemia mayor sejak 6 tahun yang lalu. Wajahnya pucat, terlihat lemah dan lesu. CRT lebih dari 3 detik, berat badan 20 kilo, HB 6, dan HB yang diharapkan pasca transfusi adalah 10. Berapakah kebutuhan transfusi anak tersebut? A 240 mili, B 320 mili, C 400 mili, D 480 mili, atau E 560 mili. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 yaitu B ya teman-teman, 320 mili. Pembahasan. Rumus untuk menghitung kebutuhan PRC pada anak adalah dalam kurung DHB, target HB dikurangi HB saat ini dikali berat badan dikali 4, sehingga 10 dikurangi 6 dikali 20 dikali 4. Maka hasil yang didapatkan yaitu 4 dikali 80. Dan kebutuhannya yaitu 320 mili ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya, 320 ml ya teman-teman. Oke, itu dia tadi FR SKB CPNS perawatnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah ujian atau punya materi soal tentang SKB CPNS perawat, teman-teman boleh share aja di grup di kolom deskripsi. Di sana ada grup Telegram. Teman-teman boleh join di sana dan sharing di sana ya. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, Herdi di sini. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.